Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai System and Software Requirement Specification dari aplikasi manajemen mental. Yang pertama ada anggota kami. Yang pertama Lisa Amelia, yang kedua Muhammad Faisal Fikri, dan saya sendiri adalah Wanda Yuliana Silutami. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, aplikasi manajemen mental ini adalah pilihan tepat untuk orang-orang yang mengalami kesehatan pada mentalnya, seperti cemas, depresi, juga kesulitan untuk tidur. Nah, aplikasi berbasis Android ini bisa melakukan konsultasi gratis melalui chat dengan berbagai psikolog yang sudah profesional dalam bidangnya. Nah, di sini para pengguna bisa menyampaikan berbagai keluhan yang telah atau sedang dialami, dan para psikolog akan senantiasa menjawab, memberikan berbagai solusi dari permasalahan yang pengguna alami. Nah, selain sebagai media curhat, aplikasi ini pun menyediakan berbagai artikel-artikel mengenai kesehatan mental bagi para pengguna agar lebih dalam mengetahui hal tersebut. Nah, identifikasinya itu yang pertama, sistem perangkat lunak yang sedang dipertimbangkan untuk pengembangan ini disebut aplikasi MAMEN atau manajemen mental. Nah, pelanggan yang memberikan spesifikasi untuk sistem adalah orang yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental ringan, juga para psikolognya. Apa sih tujuan untuk membuat aplikasi ini? Tujuan dari sistem yang sedang dikembangkan ini itu untuk menekan angka penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia. Nah, juga aplikasi ini tuh dapat mengedukasi masyarakat di Indonesia mengenai gangguan kesehatan mental. Nah, sementara sistem ini akan digunakan oleh para masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan ringan, dan dokumen itu dimaksudkan untuk dibaca dan dipahami oleh perancang dan pembuat kode perangkat lunak. Nah, ruang lingkupnya itu, aplikasi ini hanya digunakan untuk penderita gangguan kesehatan mental yang ringan, seperti depresi ringan, cemas, juga kesulitan untuk tidur. Nah, di sini ada definisi, akronim, dan singkatan. Di sini ada MAMEN, yaitu manajemen mental, FD, yang definisinya itu diagram aliran data, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai deskripsi keseluruhan dari dokumen ini. Yang pertama, perspektif produknya. Aplikasi manajemen mental ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu menekan angka penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia. Selain itu, perangkat lunak ini juga menyediakan fitur untuk bisa dapat chatting pada psikologi, informasi tentang kesehatan mental, dan meditasi. Kemudian fungsi produknya, aplikasi MAMEN ini, manajemen mental ini menyediakan berbagai meditasi untuk penderita gangguan kesehatan mental. Dan di sini juga ada disediakan tabel. Di sini tertulis kode dari nama fungsi tersebut, nama fungsinya, serta deskripsi fungsi yang ada. Bisa dilihat sendiri. Mulai dari satu fitur daftar dan seterusnya. Lanjut. Kemudian karakteristik penggunanya, pengguna perangkat lunak ini merupakan penderita gangguan mental, misalnya yang ringan seperti depresi ringan, cemas, juga kesulitan untuk tidur. Yang nantinya pengguna tersebut dapat berkonsultasi, mendapat informasi, dan meditasi pada menu dari aplikasi manajemen mental ini. Pengguna lain dari aplikasi ini adalah psikolognya. Psikolog dapat berinteraksi dan memberikan masukan pada penderita gangguan mental ringan karena adanya fitur chatting. Selain itu, psikolog juga dapat memasukkan artikel yang berisi informasi mengenai kesehatan mental. Kemudian yang selanjutnya, kebatasan perangkat lunak. Fitur dapat diakses jika data online atau sinyal baik.
Aplikasi ini juga hanya untuk orang yang mengalami gejala kesehatan mental ringan. Nah, kalau misalkan gejala terlalu berat, aplikasi ini tidak dianjurkan. Namun sebaiknya akan dianjurkan untuk langsung mendatangi psikolognya secara langsung. Kemudian persyaratan tingkat sistem fungsionalnya. Yang pertama, keamanan, persyaratan, dan privasi. Meliputi parameter safety untuk keselamatan data dan parameter security untuk keamanan dan melindungi data. Kemudian kualitas sistem dan perangkat lunak. Yang pertama, availability untuk ketersediaan aplikasi untuk dapat diakses oleh pengguna. Beberapa fitur ya seperti informasi kesehatan atau meditasi itu harus tersedia 24 jam ya. Kemudian reliability untuk kehandalan aplikasi seperti koneksinya. Dan ergonomi untuk desain aplikasi yang sesuai dengan kenyamanan penggunanya, memori untuk penyimpanan data, dan juga bahasa yang komunikasi yang digunakan itu bahasa Indonesia. Kemudian persyaratan terkait logistiknya berkaitan tentang spesifikasi minimum dari perangkat untuk menjalankan aplikasi ini, sistem operasinya untuk Android minimal Android 7 dan untuk iOS iPhone iOS 12 minimal RAM 512 MB, penyimpanan internal 16 GB, dan juga harus mendukung pemutaran video dan audio untuk fitur meditasinya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fitur sistem, yaitu diagram use case. Di sini saya akan menjelaskan alur dari pengguna dan psikolog dalam aplikasi manajemen mental. Yang pertama, pengguna dapat melakukan login apabila sudah memiliki akun pengguna. Setelah login, pengguna akan memilih menu. Dalam pilihan menu, terdapat 3 fitur, yaitu informasi kesehatan mental, meditasi, dan konsultasi. Setelah pengguna melakukan pemilihan pada menu tersebut, akan dilanjutkan kepada psikolog yang telah melakukan login. Tentunya sudah membuat akun psikolog juga, karena akun psikolog dan akun pengguna berbeda untuk memudahkan membedakan antara psikolog dan pengguna. Setelah itu, psikolog dapat memberikan bimbingan meditasi apabila pengguna memilih meditasi, melakukan chat konsultasi apabila pengguna memilih konsultasi, dan memberikan artikel-artikel kesehatan mental apabila pengguna memilih informasi kesehatan mental. Selanjutnya ada diagram konteks yang menjelaskan hak akses apa saja yang dapat diakses oleh pengguna aplikasi dan psikolog. Di sini terdapat daftar untuk pengguna, login, mencari informasi mengenai kesehatan mental, dan aplikasi memberikan feedback atau keluaran, menampilkan artikel kesehatan mental, menampilkan pilihan menu, lalu pengguna aplikasi dapat memilih meditasi, konsultasi, atau memilih informasi pemilihan artikel. Setelah itu, apabila pengguna memilih meditasi atau memilih konsultasi, pengguna dapat memilih psikolog yang ingin ia pilih untuk sebagai pendampingnya dalam berkonsultasi. Psikolog dapat login, memasukkan artikel mengenai kesehatan mental, memasukkan data diri dengan lengkap agar dapat diketahui oleh pengguna aplikasi. Aplikasi memberikan informasi pada pengguna yang telah memilih psikolog tersebut, agar psikolog dapat mendapatkan notifikasi bahwa ia telah dipilih oleh pengguna tersebut. Lalu psikolog dapat membuat video bimbingan meditasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya ada fitur konsultasi apabila pengguna aplikasi memilih fitur konsultasi, yaitu pengguna dapat menceritakan keluhannya kepada psikolog, dan psikolog dapat menerima keluhan pengguna dan memberikan arahan langsung kepada pengguna melalui fitur chatting. Dan pengguna dapat menerima pesan dari psikolog tersebut sampai masalah tersebut selesai.
Untuk selanjutnya ERD. Di sini menjelaskan properti-properti yang dibutuhkan dalam aplikasi ini. Pada pengguna dibutuhkan nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Untuk konsultasi terdapat daftar psikolog dan data psikolog, informasi kesehatan mental, terdapat artikel, meditasi, terdapat video bimbingan yang telah dibuat oleh psikolog. Lalu pada psikolog terdapat pendidikan terakhir dan nama. Itu semua terdapat pada pemilihan menu. Yang terakhir ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasinya, pada ketepatan, apakah semua use case dapat direalisasikan melalui sequence diagram? Pada kerancuan, apakah terdapat multi-interpretasi? Pada kelengkapan, apakah semua hubungan keterikatan spesifikasi kebutuhan fungsional sudah ada pada SRS? Untuk konsistensi, apakah setiap atribut didefinisikan sekali saja? Untuk diverifikasi, apakah semua kuantitas seperti spesifikasi dalam pengertian dapat diukur? Untuk modifikasi, apakah struktur SRS sesuai? Untuk dapat dilacak, apakah setiap kebutuhan dapat ditelusuri pada use case? Selanjutnya ada validasi. Di sini terdapat struktur item, observasi atau temuan kekurangan, dan permasalahan. Pertama, ID kebutuhan, selesai. Kebutuhan yang tidak dapat diverifikasi, clear. Teks penjelasan diagram, clear. Indeks, clear. Semua event sudah ditangani oleh fungsi yang ada, clear. Semua task dan data ada dalam database, clear. Selanjutnya, terdapat tabel review, observasi, dan permasalahan. Review pengembangan selesai, review customer selesai, sudah ada justifikasi kebutuhan, risk assessment selesai, aspek dengan resiko tinggi sudah diperbaiki, selesai. Untuk tabel selanjutnya ada pengujian, observasi, temuan atau kekurangan, dan permasalahan. Simulasi dan walkthrough tidak ada permasalahan, pengujian prototype tidak ada permasalahan, dan pilot testing tidak ada permasalahan. Sekian, terima kasih dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.